Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pelajaran IPA kelas 8. Kita bertemu dalam pertemuan yang keempat, yaitu masih membahas dalam sistem gerak pada manusia. Ya. Baik, di sini kita akan lihat tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti ini, maka kamu akan dapat menjelaskan keterkaitan bentuk tubuh dengan kecepatan gerak hewan, kemudian mendeskripsikan cara gerak hewan pada masing-masing habitat, kemudian mengidentifikasi jenis gerak pada tumbuhan di lingkungan sekitar. Nah, gerak pada hewan. Kecepatan gerak setiap jenis hewan tidak sama. Gerak hewan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti bentuk tubuh, berat tubuh, bentuk kaki, dan habitatnya. Berdasarkan habitatnya, gerak pada hewan itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama gerak hewan pada air, ya. Nih contohnya ya, sebagian besar hewan yang hidup di air memiliki bentuk tubuh seperti torpedo. Tujuannya apa? Untuk memperkecil gaya gesek dengan air sehingga dapat memudahkan ikan untuk bergerak. Nah, hewan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuk tubuhnya aerodinamis atau streamline untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Kemudian memiliki ekor dan sirip ekor yang lebar untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Memiliki sirip tambahan untuk mencegah gerakan-gerakan yang tidak diinginkan. Kemudian memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas dan berfungsi untuk mengatur gerakan vertikal naik turun. Kemudian memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor ikan di dalam air. Gerakan hewan di udara. Ini di udara ya. Misalnya burung yang dapat terbang dengan cara unik, memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Burung terbang di udara dengan cara mengepakkan sayapnya dan mengepakkan sayapnya dari atas ke bawah untuk menimbulkan gerakan mengangkat dan mendorong tubuhnya di udara. Sayap burung memiliki susunan kerangka ringan, tulang dada kuat, dan otot kuat. Saat sayap dikepakkan, udara akan mengalir ke bawah. Dorongan ke bawah tersebut akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah sehingga burung akan terangkat ke atas. Yang terakhir adalah hewan darat. Ini kita lihat gambar gajah. Ya, gambar gajah. Gajah memiliki hewan darat itu memiliki otot dan tulang yang kuat. Nah, ini dia. Nanti kita akan lihat di sini otot dan tulang digunakan untuk mengatasi inersia. Jadi nanti ada bab khusus mengenai membahas tentang inersia. Inersia itu adalah kecenderungan tubuh untuk diam dan menyimpan energi pegas atau elastisitas sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas. Contoh, gajah dan kijang memiliki gerak yang berbeda. Gajah memiliki tubuh besar, akibatnya untuk bergerak, gajah harus melawan inersia yang nilainya juga besar. Kijang memiliki kaki yang ramping, sehingga kijang memiliki elastisitas yang lebih tinggi. Gaya gesek udara jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah, sehingga kijang dapat berlari dengan cepat. Berikutnya kita lihat gerak pada tumbuhan. Ya. Gerak pada tumbuhan itu ada yang disebut dengan nama gerak autonom atau gerak endonom dari dalam. Ya. Dari dalam. Contohnya apa? Misalnya gerak melingkar aliran sitoplasma dalam sel daun Hydrilia verticillata, serta gerak tumbuhnya akar, batang daun, dan bunga akibat respon dari tumbuhan. Kemudian ada lagi disebut dengan gerak esionom. Esionom itu dari luar. Ya. Esionom ini terbagi lagi menjadi ada namanya gerak tropisme. Nah, ini gerak tropisme itu bisa tropisme positif, yaitu mendekati sumber rangsang, bisa juga tropisme negatif atau menjauhi sumber rangsang. Kemudian gerak tropisme ini dibagi lagi menjadi beberapa macam. Ada yang disebut dengan fototropisme. Foto berarti cahaya, gerak tumbuhan ke arah cahaya. Contohnya bunga matahari menuju arah datangnya cahaya matahari. Kemudian tigmotropisme, yaitu membeliknya ujung batang tumbuhan akibat bersentuhan dengan ajir atau batang tumbuhan lain. Contoh membeliknya tanaman kacang panjang, mentimun, dan markisa pada ajir atau tumbuhan inang. Yang berikutnya lagi adalah geotropisme. Geo berarti bumi, menuju ke arah gravitasi bumi. Dimana di sini terbagi dua, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau positif berarti menuju ke arah gravitasi, sedangkan negatif berarti menjauhi arah gravitasi. Kemudian ada hidrotropisme. Hidro berarti air, jadi gerak tumbuhan menuju air. Contoh gerak ujung akar menuju tempat berair. Nah, kemudian ada lagi disebut dengan kemotropisme, yaitu gerak tumbuhan ke arah rangsang berupa zat kimia.
Contoh, gerak ujung akar menuju tempat yang mengandung banyak mineral. Kemudian ada lagi disebut dengan nama gerak nasti. Nasti artinya dia tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Nasti, nakal. Jadi nggak dipengaruhi oleh rangsang, dia bisa bergerak. Contoh nih, fotonasti, akibat cahaya matahari. Bunga pukul 4, mirabilis jalapa. Kemudian ada lagi seismonasti atau tikmonasti, yang terjadi akibat rangsang berupa sentuhan atau getaran. Misalnya daun putri malu atau bahasa Latinnya Mimosa pudica. Kemudian niktinasti, yaitu tumbuhan rangsang akibat rangsang berupa suasana malam hari. Misalnya daun petai Cina, daun putri malu, dan daun kersen yang mengatuk pada malam hari. Ada lagi termonasti. Termo berarti suhu, akibat suhu ini dia ya. Bunga tulip ini mekar apabila suhu lingkungannya naik dan akan menguncup apabila suhu lingkungannya turun. Kemudian ada kemonasti, yang bergerak akibat terjadinya rangsang atau zat kimia. Contoh, mulut daun stomata yang membuka pada siang hari. Kemudian ada hidronasti, akibat rangsang air. Contoh, daun alang-alang pada musim kemarau yang menggulung. Kemudian nasti kompleks, gerak yang terjadi akibat pengaruh beberapa rangsangan. Misalnya gerak membuka menutupnya stomata. Yang terakhir ada lagi namanya gerak taksis, yaitu fototaksis terjadi akibat rangsang cahaya, di mana contohnya gerak kloroplas ke arah bagian sel yang terkena cahaya. Kemudian ada disebut dengan kemotaksis yang terjadi akibat rangsang zat kimia, misalnya spermatozoid pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku menuju sel telur di dalam archegonium. Kemudian ada yang disebut dengan nama gerak higroskopis, yaitu gerak bagian tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air atau kelembapan di dalam sel, yaitu membukanya sporangium pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Baik anak-anak, begitulah materi yang dapat disampaikan pada pertemuan keempat ini. Semoga video ini bermanfaat dan anak-anak dapat membacanya dan melihatnya di YouTube dan juga mengecek tugas latihan di Google Classroom masing-masing kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.